Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvita Arlinda. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa aja sih keunggulan dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, apa hanya akan menjadi seorang guru saja? Lalu, prospek kerjanya apa aja sih? Banyak sekali orang-orang di luar sana berpendapat bahwa lulusan dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia hanya menjadi seorang guru saja. Namun dalam kenyataannya, ternyata lulusan bahasa dan sastra Indonesia ini memiliki prospek kerja yang sangat luas. Sebelum saya menjelaskan tentang prospek kerja dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya akan menjelaskan apa aja sih keunggulan dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Simak terus ya. Yang pertama, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia akan belajar menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika kuliah, mahasiswa akan diajarkan ilmu-ilmu bahasa, antara lain yang pertama, linguistik, morfologi, fonologi, dan sintaksis. Di dalam ilmu morfologi, mahasiswa akan diajarkan bagaimana terbentuknya suatu kata. Kata dasar yang mendapat imbuhan ber, ter, atau ke-an, dan lain sebagainya. Dan di dalam morfologi juga, mahasiswa akan mengetahui makna dari terbentuknya suatu kata tersebut. Selanjutnya yaitu fonologi. Di dalam fonologi, mempelajari tentang bunyi-bunyi yang dilafalkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, mahasiswa dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memiliki peluang besar menjadi seorang seniman dan berkarya untuk meniti karir menjadi seorang sastrawan sambil kuliah. Mahasiswa akan dibimbing dan belajar agar menumbuhkan kreativitas sehingga mereka dapat menghasilkan suatu karya seperti novel, cerpen, puisi, drama, atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia akan menguasai keterampilan berbahasa, yakni menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki yaitu yang pertama, kemampuan memahami suatu ujaran yang diajarkan dalam mata kuliah menyimak. Yang kedua, kemampuan memahami suatu bacaan yang diajarkan dalam mata kuliah membaca. Yang ketiga, yaitu kemampuan komunikasi lisan yang diajarkan dalam mata kuliah berbicara, dan yang keempat yaitu memiliki kemampuan komunikasi secara tertulis yang diajarkan dalam mata kuliah menulis. Itulah tadi beberapa keunggulan dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia menurut saya. Lalu apa aja sih prospek kerja dari lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pastinya akan menjadi seorang guru bahasa Indonesia ataupun dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu mereka bisa juga menjadi seorang jurnalis. Lalu juga mereka bisa menjadi seorang sastrawan sebagai penulis novel ataupun cerpen. Mereka juga bisa menjadi penerjemah bahasa ataupun yang lain sebagainya. Jadi lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia banyak sekali prospek kerjanya, tidak hanya menjadi seorang guru saja. Jadi bagi kalian jangan ragu mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jangan pernah menganggap bahwa kalian salah mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tetap semangat, jalani semuanya dengan baik dan benar. Jangan lupa berdoa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe.